kemudian nanti menginjak perguruan tinggi, lulus SMA, ini mempunyai nilai kehidupan 4. Artinya seumpama usaha itu juga sudah mempunyai keuntungan, kemudian seumpama bekerja menjadi karyawan, gitu itu juga sudah bagus. Ini sudah bisa menguntungkan besar, keuntungannya sudah bisa besar. Nah, kembali lagi harus kerjanya dimaksimalkan. Ya, karena ini usia masih muda, duitnya akeh. Usahanya lancar ini di usia 24 sampai 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini bahasan kita masih berlanjut pada garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan berdasarkan hari kelahiran. Kita bahas yang saat ini adalah untuk weton Kamis Wage, Kamis 8, Wage 4, neptunya 12. Nah, nanti bagaimana garis perjalanan hidup dan pada tahun berapa puncak kejayaan untuk weton Kamis Wage. Nah, ini nanti sebagai peta, ya, sebagai peta supaya apa? Kita ke depan nanti dalam menjalani hidup itu tidak kebingungan. Karena apa? Sudah tahu rambu-rambunya. Ya. Jadi ini adalah hasil penelitian, hasil kajian daripada leluhur-leluhur kita dulu. Jadi bukan sebuah ramalan sebenarnya. Dan kembali lagi, mungkin setiap weton garis perjalanan hidupnya itu tidak sama. Karena apa? Banyak faktor-faktor yang lain juga yang berpengaruh terhadap keberhasilan, masalah nasib, hoki, ya, asmara. Itu banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, untuk weton ini sebagai patokan dasar. Gitu, langsung saja kita mulai. Untuk Kamis Wage, Kamis 8, Wage 4 ini neptunya 12. Dari usia 0 sampai 6 tahun, ya, ini Kamis Wage kecil. Ini mempunyai nilai kehidupan 6, jadi kesehatannya bagus sekali. Puncak kejayaan ini, nilai tertinggi, nilai kehidupan 6. Ya, untuk Kamis Wage di usia 0 sampai 6 tahun itu mempunyai nilai kehidupan 6. Bocah ketok cerdas, nyenengke si bayi kecil ini. Nah, kemudian di usia SD, usia umur 6 sampai 12 tahun, ini mempunyai nilai kehidupan 1. Usia SD ini terus minder, tahu-tahu anak ini minder. Biasanya pemalu. Temannya sangat sedikit, sulit untuk bergaul. Nah, di masa-masa SD. Tetapi nanti di usia SMP dan SMA, ini umur 12 sampai 18 tahun, langsung meningkat mempunyai nilai kehidupan 3, melewati angka 2. Nah, di sini bocah nakal-nakale. Yang dulunya awalnya itu minderan, tetapi pas usia SMP SMA ini temannya banyak. Yang laki-laki biasanya disenangi cewek banyak, yang cewek-cewek biasanya disenangi laki-laki banyak. Dan bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan Kamis Wage, hati-hati, diketati. Karena apa? Ini usia SMP SMA. Ini bahaya kalau tidak ketat. Karena apa? Sulit sekali, ya. Dikasih tahu itu sulit, bandel, dolan wae bocah nakal. Ya, karena apa? Nilai kehidupannya 3. Makanya harus selalu kontrol untuk orang tua. Pengawasan ini sangat penting meskipun bocah pinter, tapi itu tadi. Godaan lawan jenis banyak. Ini kelihatan cantiknya kalau perempuan, kalau laki-laki juga kelihatan gandengnya. Ini usia SMP SMA.
beler-beler. Hati-hati untuk orang tua, terutama yang punya anak perempuan, ya, pengawasannya harus betul-betul, harus dikontrol, ya, video call, kalau bisa itu di mana ya, itu penting sekali. Biar apa nanti tidak keluarganya ini nanti tidak dikecewakan, ya. Nama baik keluarga harus dijaga. Di sini untuk Kamis Wage yang punya anak Kamis Wage di usia 12 sampai 18 tahun. Kontrolnya harus betul-betul, pengawasannya betul-betul. Kemudian nanti menginjak perguruan tinggi, lulus SMA, ini mempunyai nilai kehidupan 4. Artinya seumpama usaha itu juga sudah mempunyai keuntungan. Kemudian seumpama bekerja menjadi karyawan, gitu itu juga sudah bagus. Nah, terus di usia 24 sampai 30 tahun meningkat lagi. Nah, ini mempunyai nilai kehidupan 5. Seumpama ini bekerja di sebuah perusahaan gitu ini juga meningkat, prestasinya meningkat, karirnya meningkat. Seumpama usaha sendiri, wira swasta gitu ini sudah bisa menguntungkan besar. Keuntungannya sudah bisa besar. Nah, kembali lagi harus kerjanya dimaksimalkan. Ya, karena ini usia masih muda, duitnya akeh. Nah, usahanya lancar ini di usia 24 sampai 30 tahun. Dan di usia 30 sampai 36 tahun ini mencapai puncak kejayaan yang kedua. Usia masih muda, usahanya sukses, ya. Kemudian juga penghasilannya besar, mesti suatu sembarang dengah teng mriki nggih. Karena apa? Ini puncak kejayaan untuk Kamis Wage di usia 30 sampai 36 tahun. Mempunyai nilai kehidupan 6, ini puncak-puncaknya. Hati-hati di sini karena masih muda nih, kadang-kadang juga harus kontrol ya. Karena godaan banyak, wong duitnya banyak, ini harus hati-hati. Karena di usia 36 sampai 42 tahun, ini langsung ngedrop. Mempunyai nilai kehidupan 1. Makanya kalau punya usaha, ya ini kan anak mungkin masih kecil, di usia 30 sampai 36 tahun ini. Ya bisa saja dialihkan ke saudaranya. Atau usahanya itu nanti bisa kerjasama dengan orang lain yang mempunyai nilai kehidupan lebih bagus di usia 36 sampai 42 tahun ini. Karena apa? Nilai kehidupannya 1. Ini harus banyak tirakat, harus banyak berdoa, banyak-banyak beribadah itu di sini. Dan emosi, terutama kontrol emosi betul-betul di sini. Nah, setelah bisa melewati itu semua, nanti di usia 48 sampai saya ulangi, di usia 42 sampai 48 itu mempunyai nilai kehidupan 3. Nah, ini juga kembali lagi banyak godaan. Yang awalnya sudah terpuruk, ya, ekonominya naiknya drastis melewati angka 2, tetapi akeh gudo, akeh coba. Ini untuk Kamis Wage. Di usia 42 sampai 48, karena panjenengan pecah pamor di sini. Jadi kalau yang laki-laki ini kelihatan gantengnya di sini, mempunyai magnet daya tarik besar terhadap lawan jenis itu di sini. Bagi yang perempuan juga sama. Dipandang saja itu sudah enak. Sehingga apa? Banyak laki-laki yang tertarik. Nah, itu. Makanya di usia 42 sampai 48 tahun ini betul-betul harus menjaga keimanan masing-masing, menjaga rumah tangganya masing-masing, menjaga pasangannya masing-masing. Ya, karena apa? Nilai kehidupan 3, meskipun ekonomi bagus tapi godaan dari kiri kanan, terutama dari lawan jenis. Ini masalah hubungan asmara biasanya gonjang-ganjing. Tidak usah khawatir, setelah bisa melewati itu semua, maka di usia 48 sampai 54 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 4, yang artinya meningkat lagi. Ya,
ya, ekonominya meningkat, usahanya meningkat, keuntungannya semakin besar, rezekinya semakin jembar, dan itu terus meningkat di usia 54 sampai 60 tahun untuk Kamis Wage. Ini mempunyai nilai kehidupan 5, meningkat lagi. Itu masih bisa ditingkatkan terus ya. Usahanya semakin besar, untungnya semakin besar. Nah, ini di usia 54 sampai 60 tahun mempunyai nilai kehidupan 5. Dan itu masih bisa ditingkatkan lagi. Di usia 60 sampai 66 tahun ini mencapai puncak kejayaan yang ketiga. Mempunyai nilai kehidupan 6. Wes sugih bondo bandu. Di sini di usia 60 sampai 66 tahun untuk Kamis Wage. Bagi yang bekerja secara maksimal di sini. Yang berdoa secara maksimal. Jadi antara usaha dan doa harus imbang. Di usia 60 sampai 66 tahun puncak kejayaan untuk weton Kamis Wage. Dan hati-hati di sini, maka harus banyak investasi, banyak menabung, dan usahanya kalau bisa dilimpahkan ke anaknya. Karena apa? Di usia 66 sampai 72 tahun mempunyai nilai kehidupan 1 atau rezeki mati. Makanya harus banyak tirakat di sini, banyak pemborosan soalnya. Makanya harus dialihkan tadi kepada anaknya yang nilai kehidupan lebih tinggi, lebih baik. Biasanya banyak kehilangan relasi, banyak pemborosan. Ini di usia 66 sampai 72 tahun. Sakit-sakitan kadang itu banyak kesehatannya menurun drastis. Dan setelah bisa melewati itu semua, maka di usia 72 sampai 78 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 3. Nah, ini juga ada godaan lagi di sini. Tapi tidak masalah karena apa? Kedewasaannya, kebijaksanaannya sudah terasa. Karena sudah usia sepuh, usia lanjut 72 sampai 78. Artinya kebijaksanaannya sudah teruji. Tidak usah khawatir. Dan di usia 78 sampai 84 tahun ini mempunyai nilai kehidupan 4, meningkat lagi. Dan di usia 84 sampai 90 tahun meningkat lagi menjadi nilai kehidupan 5. Dan begitu seterusnya. Nah, itulah garis perjalanan hidup dan puncak kejayaan untuk weton Kamis Wage menurut Primbon Jawa. Jadi ini kita jadikan sebagai peta atau gambaran kehidupan ke depan agar kita hati-hati, kita waspada, kita semangat untuk mencapai kejayaan hidup kita. Terus berdoa, terus berusaha secara maksimal, dan setelah itu pasrah total kepada Gusti Kang Akarya Jagat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi Rezeki. Ya, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.